Shalom Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas mematikan kedagingan. Ayat ini saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Tapi saya tidak baca semuanya karena banyak. Ini bercerita tentang hal perbuatan daging itu telah nyata, yaitu di ayat 19, percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal kedagingan. Jadi hal kedagingan ini berlawanan arah dengan roh. Kita dituntun sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam roh. Karena itu bertentangan dengan keinginan daging, jadi kita harus berusaha mematikan hal kedagingan yang tadi saya bicarakan. Bagaimana cara mematikan kedagingan yang kita miliki? Itu kita harus perlu tuntunan Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan dengan sendiri, karena tanpa Roh Kudus itu kita tidak bisa apa-apa. Roh Kudus itu ada dalam hati kita semua. Bagaimana itu kita lihat dari perasaan kita, hati nurani kecil kita sering berkata hal-hal yang baik, tapi seringkali kita bertentangan ingin melakukan hal kedagingan karena hidup kita memang dalam kedagingan selama masih di dunia ini. Nah, untuk itulah kita berusaha keras untuk mematikan hal kedagingan itu. Kita perlu tuntunan Roh Kudus hidup kita dalam Tuhan. Bagaimana kita menyalibkan nafsu lama kita, itu ada di ayat 24, yaitu barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita dituntun oleh roh, maka hidup kita akan berjalan dengan baik. Bagaimana untuk mengikuti pimpinan roh? Itu kita hidup mengandung makna yang dalam, yaitu terus berjalan dalam tuntunan dan ketaatan kepada Tuhan. Pimpinan Roh Kudus itu menghasilkan buah roh yang nyata dalam karakter sehari-hari kita. Dan dengan demikian bukan sekedar momen emosional kita, tetapi gaya hidup kita yang selalu dipimpin oleh roh. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar untuk mematikan kedagingan kami. Biarlah kami boleh hidup menurut roh yang ada dalam hati kecil kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajarkan kami untuk menghapus semua dosa-dosa yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Biarlah hati kami boleh ditabung terus dengan kebenaran firman-Mu. Oleh kebenaran firman-Mu lah kami boleh menjadi menang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.